Kompresi JPEG. Kompresi adalah teknik untuk mengurangi redundansi data pada satu file, sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan secara efisien. Jenis kompresi itu ada dua, lossy dan lossless. Kompresi lossless adalah kompresi yang tidak menghilangkan informasi setelah kompresi terjadi. Akibatnya, kualitas citra hasil kompresi tidak menurun, sedangkan kompresi tipe lossy adalah kompresi di mana terdapat data yang hilang selama proses kompresi. Akibatnya kualitas data yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada kualitas data asli. JPEG termasuk kompresi lossy, dikembangkan oleh Joint Photograph Export Group. Diterima sebagai standar internasional pada tahun 1992 untuk gambar berwarna ataupun grayscale. Nah, untuk alur proses kompresi JPEG ada 4. Pertama, kita menyediakan gambar RAW berupa RGB. Nah, terus kita melakukan konversi ke YCBCR, lalu transformasi DCT, quantization lossy, yang terakhir encoding RLE or entropy encoding atau lossless. Baru setelah semua proses selesai, kita mendapatkan hasil kompresi ke JPEG. Nah, ini adalah contoh gambar yang akan kita gunakan untuk kompresi, di mana resolusinya adalah 426 piksel kali dengan 240 piksel. Kita beri nama bendera dengan format BMP. Ini adalah tabel resolusinya. Nah, langkah kompresi JPEG. Yang pertama, kita konversi RGB ke YCBCR. Kenapa perlu konversi ke YCBCR? Yang pertama, untuk proses reduksi bit dari gambar bendera.bmp, total ada 426 kali 240 sama dengan 102.240 piksel. Nah, masing-masing piksel diwakilkan oleh 8 red, 8 bit, dan 8 blue. Maka, besar satu file gambar menjadi 102.240 dikalikan dengan 8 plus 8 plus 8 sama dengan 2.453.760 bit. Kita konversi menjadi byte menjadi 306.720 byte. Lalu kita ubah menjadi kilobyte menjadi 306 kilobyte. Gambar dapat direpresentasikan dengan YCBCR. Y-nya itu untuk luma, CB-nya untuk chroma blue, dan CR-nya untuk chroma red. Dengan demikian, 8 bit CB dan CR dapat diangkut dengan 4 bit informasi saja, sehingga total file gambar YCBCR menjadi 102.240 dikalikan dengan 8 plus 4 plus 4 sama dengan 1.635.840 bit. Kita ubah menjadi byte menjadi 204.480 byte. Lalu kita ubah lagi menjadi kilobyte menjadi 204 kilobyte. Yang kedua, kompatibilitas dengan TV hitam putih, karena CB dan CR lebih sedikit membutuhkan bit informasi. Nah, habis itu tentang RGB 8 bit. Apabila warna RGB dikodekan dengan 8 bit, artinya ada 256 nilai, di mana kita hitung dari 0 sampai dengan 255. Berikut adalah warna-warna yang dihasilkan. Untuk blue, rednya 0, greennya 0, bluenya 255. Untuk green, rednya 0, greennya 255, bluenya 0. Dengan 8 bit RGB akan didapatkan 256 di pangkat 3, sehingga menghasilkan 16 juta warna. Nah, ini merupakan rumus untuk mengubah piksel RGB ke YCBCR. Untuk step selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sekarang kita masuk ke step 2, discrete cosine transform, atau yang disingkat dengan kata DCT. Tadi sebelumnya kita sudah membahas pengkonversian RGB ke dalam bentuk YCBCR. Sehingga konversian ke YCBCR tadi barulah kita dapat gunakan untuk mentransformasi ke dalam bentuk DCT. Di sini ada pertanyaan, tujuan dari transformasi DCT. Nah, tujuannya adalah
untuk mentransformasikan piksel-piksel gambar dari domain spasial ke domain frekuensi. Ada kata petunjuk yaitu domain spasial dan domain frekuensi. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini ada gambar Indonesia Raya. Kita ambil di sini potongannya saja, berukuran 8 dikali 8 piksel. Berarti di sini ada 64 buah blok piksel. Dihasilkan dari 8 kali 8. Nah, dapat kita bayangkan saja di sini ada kotak-kotak sebanyak 64 buah. Satu piksel Y itu mewakili 8 bit. Yang artinya satu piksel tadi terdiri dari 0 sampai 255 piksel. Yang setiap pikselnya itu mewakili warna. Misalnya di sini 0 ada mewakili warna hitam, 127 mewakili warna abu-abu, 255 mewakili warna putih. Nah, sekarang kita akan bahas domain spasial dan domain frekuensi. Nah, jika 64 buah piksel tadi kita susun menjadi kotak-kotak seperti ini. Nah, nilai dari 64 buah piksel tadi itulah yang dikatakan dengan domain spasial. Sehingga dapat kita transformasikan ke dalam bentuk DCT menggunakan rumus kosinus yaitu di sini adalah C1 itu mewakili dari simbol domain frekuensi. Kita dapat mewakilinya dengan huruf lain seperti A, B, terserah. Ini hanya sebuah simbol. Nah, nilainya itu didapat dari nilai P1 dikalikan dengan cos Z ditambah dengan P2 dikalikan dengan cos 2Z hingga dengan P64. Nah, Z di sini merupakan nilai dari 64 blok piksel tadi. Karena ada 64 blok piksel, maka dimulai dari Z-nya dimulai dari 0 sampai 63. Nanti hingga C64, Z-nya adalah 63. Nah, setelah kita hitung menggunakan rumus ini, hasilnya itu kita masukkan ke dalam simbol-simbol C1, C2 ini sampai dengan C64. Nah, nilainya tersebut itulah yang dikatakan dengan domain frekuensi. Saya ulangin, domain spasial itu merupakan nilai asli dari gambar 8 kali 8 piksel tadi. Sedangkan nilai domain frekuensi ini adalah nilai lain atau bentuk lain yang kita dapati dari rumus kosinus tadi. Nah, kemudian untuk mempermudah pemahaman tentang transformasi DCT ini, maka kita akan gunakan contoh yang lebih simpel, yaitu kita gunakan 8 blok piksel saja. Kita asumsikan nilai P1 sampai dengan P8 adalah angka yang terurut 1 sampai 8. Kemudian kita transformasikan ke dalam bentuk DCT. Maka didapatilah hasil dari C1-nya itu adalah 12.728 hingga dengan C8. Perlu diketahui bahwa di sini di sebelah kiri ini itu merupakan data low frekuensi. Dari sebelah kiri menuju ke kanan hingga akhir ini itu merupakan data high frekuensi. Data low frekuensi maksudnya adalah data yang berisikan informasi penting dari suatu gambar. Sedangkan yang sebelah kanan, high frekuensi, merupakan data yang tidak terlalu penting dari suatu gambar tersebut. Nanti kita akan bahas sedikit. Sebelumnya, kita buktikan apakah nilai dari domain spasial dengan nilai domain frekuensi itu berbeda. Maka kita akan buktikan dengan cara seperti ini. Caranya adalah nilai dari P1 sampai P8 ini kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Maka didapati hasilnya 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 hingga dengan 8 pangkat 2 hasilnya adalah 204.
Dan kita buktikan lagi dengan domain frekuensi dengan cara yang sama. Hasilnya adalah 204 juga. Nah, didapati kesimpulan bahwa nilai dari domain spasial itu tidak ada bedanya dengan nilai domain frekuensi. Hanya saja bentuknya yang berbeda. Nah, tadi saya akan bahas sedikit di sini. Low frekuensi itu merupakan data informasi penting dari suatu gambar. Itu adalah eh, kalau jika kita umpamakan dalam suatu gambar atau foto, itu adalah eh, gambar yang harus terlihat oleh mata. Sedangkan yang di high frekuensi ini, itu jika kita hilangkan, maka mata kita tidak akan merasakan suatu kekurangan dari gambar tersebut. Tidak merasakan perubahan dari gambar tersebut. Di sini ada nilai 0 dari C3. Semakin banyak nilai nolnya, itu dapat semakin banyak pula kita hapus. Artinya, dalam transformasi DCT nanti akan dibahas tahap selanjutnya kuantisasi. Semakin banyak nilai 0, maka dapat semakin banyak pula kita hapus atau dinamakan dengan dikompres. Sehingga kelebihan dari JPEG ini merupakan format terbaik dalam melakukan kompresi. Karena kalau kita kompresi, itu hasilnya tidak jauh berbeda dengan gambar aslinya dan dapat mengurangi size data dari gambar tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, akan dijelaskan oleh teman saya tentang kuantisasi. Langkah selanjutnya adalah kuantisasi. Tujuan kuantisasi adalah untuk menghilangkan nilai-nilai piksel yang rendah atau mendekati nol dari hasil DCT sebelumnya. Proses DCT tidak melakukan kompresi data. Pada tahap kompresi inilah terjadi proses kompresi, karena nilai-nilai hasil DCT yang rendah akan dihilangkan. Kuantisasi dilakukan dengan membagi setiap elemen dari hasil DCT dengan elemen dari matriks kuantisasi, kemudian dibulatkan. Berikut matriks default untuk luminance dan chrominance. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hasil kuantisasi yang dilambangkan dengan F aksen UV adalah hasil pembagian matriks koefisien DCT yang dilambangkan dengan FUV dengan matriks kuantisasi yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian dibulatkan. Pada tahap ini muncul satu variabel baru, yaitu parameter quality atau quality factor yang berfungsi untuk menentukan rasio kompresi dengan cara mengalihkan parameter quality dengan matriks kuantisasi default. Pembahasan lebih lanjut mengenai parameter quality akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan memasuki tahap parameter quality. Apa itu tahap parameter quality? Parameter quality merupakan ukuran kualitas dari sebuah gambar. Parameter quality juga ditentukan oleh bilangan kuantum yang digunakan untuk membuat matriks kuantisasi. Misalnya saja kita mengeset parameter quality bernilai 1 sampai dengan 10. Maka nilai 1 merupakan hasil top quality atau merupakan quality terbaik, sedangkan nilai 10 merupakan bad quality. Kita langsung masuk ke perhitungan gambar.
Di sini bisa kita lihat gambar bercorak merah putih dengan tulisan Indonesia Raya yang merupakan gambar dengan resolusi 8 pixel x 8 pixel. Gambar tersebut kita rubah menjadi sebuah matriks berukuran 8 x 8 yang dimana matriks tersebut diisi oleh nilai pixel dari gambar tersebut. Ini merupakan matriks dengan nilai pixel pada gambar asli. Selanjutnya, matriks asli akan kita rubah menjadi matriks normalisasi dengan cara setiap pixel pada matriks akan kita kurangkan dengan nilai 128 sehingga kita peroleh matriks dengan nilai baru yang disebut dengan matriks normalisasi. Misalnya saja nilai pixel 140 kita kurangkan dengan 128 sehingga diperoleh nilai 12. Sampai dengan nilai 136 akan kita kurangkan dengan 128 sehingga diperoleh nilai 8. Semua proses kita jalankan sampai dengan pixel terakhir sehingga kita bisa memperoleh matriks normalisasi dengan nilai pixel yang baru. Tahap selanjutnya, kita akan merubah matriks normalisasi yang telah kita peroleh tadi menjadi matriks DCT. Bagaimana kita memperoleh matriks DCT? Kita bisa menggunakan algoritma ini, di mana proses DCT merupakan proses penghitungan nilai matriks yang baru. Bisa kita lihat, ini merupakan nilai pixel pada matriks DCT. Tahap selanjutnya adalah tahap di mana kita akan membentuk suatu matriks yang baru juga yang kita sebut dengan matriks kuantisasi. Bagaimana kita memperoleh matriks kuantisasi? Kita bisa menggunakan kode seperti ini. Nah, matriks kuantisasi merupakan matriks yang harus memiliki bilangan kuantum atau bilangan parameter quality sebagai acuannya. Kita bisa menggunakan parameter quality, misalnya di sini saya menggunakan parameter quality bernilai 2. Maka akan diperolehlah matriks dengan bilangan parameter 2 sehingga terbentuk matriks baru dengan pixel-pixel baru. Nah, proses akhir merupakan proses pembagian matriks DCT yang telah kita bentuk dengan matriks kuantisasi. Di sini saya menggunakan matriks kuantisasi dengan bilangan kuantum 2. Kita akan membagi setiap pixel DCT dengan pixel matriks kuantisasi, sehingga kita bisa memperoleh matriks baru dengan nilai baru yang merupakan nilai yang diperoleh dari pembagian antara matriks DCT dengan matriks kuantisasi. Jika kita perhatikan matriks yang baru, kita bisa memperoleh begitu banyak angka 0. Nah, angka 0 ini memiliki arti di mana nilai 0 itu merupakan nilai yang sangat mudah terkompresi. Jadi, misalnya saja kita tadi menggunakan parameter 2. Nah, sehingga kita memiliki angka 0 yang begini banyak. Bagaimana kita menggunakan parameter 5 atau bahkan 10? Mungkin hanya beberapa pixel saja yang tidak bernilai 0. Nah, angka 0 ini merupakan parameter baik atau buruknya hasil kompresi. Semakin banyak angka 0, semakin buruk kualitas gambar. Bisa kita lihat di hasil akhir gambar. Nah, ini merupakan perbandingan kualitas kompresi. Di sini kita lihat merupakan gambar asli tanpa dikompresi. Sebelah kanan kita lihat gambar yang telah terkompresi dengan parameter quality 2. Mungkin tidak terlihat perbedaan yang cukup mencolok pada pixel gambar. Coba kita bandingkan dengan parameter quality angka
Nah, di sini sudah terlihat jelas sekali perbedaan gambar. Gambar asli memiliki piksel yang baik. Jika kita perbesar, tidak terjadi perpecahan gambar. Sedangkan pada piksel 6, gambar mulai tampak buram. Hal ini membuktikan semakin rendah nilai kualitas atau semakin besar nilai kuantum yang digunakan, maka semakin buruk hasil kompresi pada gambar.